Baghdad pada masa kekhalifahan Harun al-Rashid adalah sebuah kota yang tidak pernah tidur. Dari pagi hingga malam, hiruk-pikuk perdagangan, diskusi para ulama, dan senda gurau para pedagang memenuhi jalanan yang dipenuhi debu dan aroma rempah. Di antara semua itu, ada satu sosok yang namanya lebih sering disebut daripada pedagang terkenal, lebih ramai dibicarakan daripada pejabat kerajaan, bahkan kadang lebih ditunggu-tunggu daripada titah sang raja. Dialah Abu Nawas. Abu Nawas bukanlah seorang bangsawan, bukan pula seorang pejabat. Ia hanya orang biasa dengan pakaian sederhana, jenggot tipis, dan mata yang selalu berkilat jenaka. Namun, di balik kesederhanaannya, otaknya tajam bak pedang Damaskus, dan lidahnya luwes bagaikan pujangga. Orang-orang mencintainya karena kelucuannya, dan sekaligus segan karena ia bisa menyindir dengan cerdas tanpa harus melukai. Jika ada pedagang yang curang menimbang, cukup sekali Abu Nawas lewat dengan komentar kocaknya, seluruh pasar akan menertawakan pedagang itu, hingga ia malu dan berhenti menipu. Jika ada tetangga yang sombong, cukup Abu Nawas mengarang puisi singkat penuh sindiran, orang itu tak jadi marah, malah ikut tertawa pada dirinya sendiri. Namun, kepopuleran Abu Nawas ini sering membuat para menteri istana iri hati. Mereka merasa, seolah-olah kebijaksanaan dan kelucuan Abu Nawas lebih dihargai rakyat ketimbang keputusan-keputusan istana. Maka tak jarang mereka berusaha mencari cara agar Abu Nawas dipermalukan di hadapan Raja Harun al-Rashid. Dan benar saja, hari itu, kesempatan emas pun muncul. Raja Harun al-Rashid terkenal bijaksana, tapi kadang juga punya sisi manusiawi. Ia bisa bosan. Setelah mendengar laporan yang monoton dari para menteri tentang pajak, perdagangan, dan urusan politik, wajah sang raja menjadi murung. "Wahai menteri," ujar raja sambil menopang dagu, "aku lelah dengan angka-angka dan laporan yang kaku. Hatiku ingin terhibur. Aku butuh sesuatu yang membuatku tertawa, tapi juga mencerahkan pikiranku." Para menteri saling pandang. Mereka tahu, kalau raja sudah bosan, biasanya akan ada perintah aneh-aneh. Seorang menteri yang paling iri pada Abu Nawas segera mendapat ide. Ia maju dan berkata dengan licik, "Paduka, tidakkah lebih baik kita panggil Abu Nawas? Bukankah ia terkenal bisa membuat Paduka tertawa? Tapi tentu, jika ia diberi tugas mustahil, kita akan lebih terhibur. Entah ia berhasil dengan cara ajaib, atau ia gagal dan jadi bahan tertawaan kita semua." Mata sang raja berbinar. "Ide bagus. Aku ingin tantangan yang tak masuk akal, agar otakku yang penat ini segar kembali. Baiklah, panggil Abu Nawas ke istana." Para menteri tersenyum miring. Mereka sudah bisa membayangkan wajah malu Abu Nawas nanti. Tak lama, Abu Nawas datang. Ia berjalan santai, dengan wajah penuh senyum, seolah sudah tahu akan ada keanehan. Dengan gaya khasnya, ia menyapa, "Assalamualaikum, wahai Paduka Raja. Semoga umur panjang dan gelak tawa selalu menyertai Anda. Hamba datang membawa badan, otak, dan sedikit kelucuan, sesuai pesanan." Raja tertawa kecil mendengar salam itu. Namun ia segera memasang wajah serius. "Abu Nawas, kali ini aku ingin kau melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun di negeri ini. Ukurlah angin untukku. Aku ingin tahu berapa panjang, lebar, tinggi, dan berat angin yang masuk ke istanaku hari ini." Seisi ruangan terdiam sejenak, lalu para menteri meledak tertawa. "Hahaha, mana mungkin angin bisa diukur? Kau pasti mati kutu kali ini, Abu Nawas." Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia mengusap jenggotnya dan berkata, "Paduka, permintaan Anda sungguh luar biasa. Angin memang tak kasat mata, tapi bukan berarti tak bisa diukur. Izinkan hamba pulang 3 hari, hamba akan bawa hasilnya." Raja tersenyum puas. "Baiklah, 3 hari. Jika kau gagal, Abu Nawas, aku akan hukum engkau menjadi bahan tertawaan seluruh istana." Setelah keluar dari istana, Abu Nawas menghela napas panjang. "Wahai kepalaku,
Kali ini kau harus bekerja lebih keras. Bagaimana mungkin mengukur sesuatu yang tak bisa dilihat? Ia berjalan ke pasar, berharap mendapatkan inspirasi. Di sana, ia melihat seorang pedagang kain sedang mengukur gulungan sutra dengan tali pengukur. Seorang pedagang rempah menimbang kayu manis dan kapulaga dengan timbangan kuningan. Seorang tukang kayu mengukur papan dengan penggaris. Semua bisa diukur, kecuali angin. Kalau semua bisa diukur dengan alat, mungkin angin juga bisa. Tapi alatnya apa? Gumam Abu Nawas. Tiba-tiba seorang anak kecil berlari sambil meniup gelembung sabun. Gelembung itu beterbangan, lalu pecah. Abu Nawas tersenyum. Ah, benar. Angin memang tak terlihat, tapi bisa dirasakan. Kalau bisa ditangkap, tentu bisa kuperlihatkan. Ia pulang dengan ide mulai berputar di kepalanya. Di rumahnya, Abu Nawas mengambil sebuah karung kosong. Ia membukanya lebar-lebar, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi di udara. Angin masuk, karung itu menggelembung sebentar, lalu ia ikat rapat-rapat. Tetangganya lewat dan bertanya, "Abu Nawas, apa yang kau lakukan dengan karung kosong itu?" Abu Nawas menjawab santai, "Aku sedang mengukur angin untuk raja." Tetangganya melongo, lalu tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, gila kau, Abu Nawas. Bagaimana mungkin karung kosong berisi angin?" Namun Abu Nawas menatapnya dengan serius. "Kau salah, tetanggaku. Karung ini tidak kosong. Ia penuh dengan sesuatu yang tak kasat mata. Jika kau buka, kau akan kehilangan isinya. Begitulah hakikat angin." Orang-orang kampung mulai berkumpul, menertawakan tingkahnya, tapi diam-diam mereka penasaran. Kabar bahwa Abu Nawas mencoba menangkap angin dengan karung menyebar cepat. Para menteri yang iri semakin yakin bahwa ia akan gagal. Aha! Besok di istana, ia pasti dipermalukan. Raja akan murka melihat karung kosong. Abu Nawas akan jadi badut kerajaan seutuhnya, bisik salah seorang menteri. Namun ada juga rakyat yang membela. Jangan meremehkan Abu Nawas. Ia selalu punya akal. Hari yang ditunggu pun tiba. Abu Nawas datang ke istana sambil membawa karung besar. Para menteri menyeringai. Raja memandang penasaran. "Nah, Abu Nawas," kata raja, "tunjukkan padaku ukuran angin." Abu Nawas meletakkan karung di tengah ruangan. Dengan penuh gaya, ia berkata, "Paduka, inilah hasil pengukuran hamba. Sebuah karung penuh angin. Tetapi begitu dibuka, angin itu akan menghilang. Maka ketahuilah, panjangnya tak terbatas, lebarnya seluas dunia, tingginya mencapai langit, dan beratnya ringan sekali, sebab karung ini tetap bisa hamba angkat dengan mudah." Para menteri bengong. Raja menatap karung itu, lalu meledak tertawa. "Hahaha, luar biasa, Abu Nawas. Kau membuatku tertawa, sekaligus memberiku jawaban yang bijak." Abu Nawas lalu berkata dengan penuh wibawa, "Paduka, pelajaran dari angin ini adalah, sesuatu yang tak terlihat bukan berarti tak ada. Angin tak bisa digenggam, tapi kita merasakan sejuknya. Begitu pula dengan ilmu, kasih sayang, dan kebijaksanaan, tak kasat mata, tapi nyata manfaatnya. Dan seperti angin, jika kita tidak pandai menjaganya, ia akan hilang begitu saja." Raja mengangguk. Para menteri terdiam malu. Rakyat yang mendengar kisah ini kemudian menertawakan para menteri, bukan Abu Nawas. Sejak hari itu, raja sering berkata, "Jika kau ingin menertawakan dunia sekaligus belajar darinya, carilah Abu Nawas." Di sebuah pagi yang cerah, Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya. Langit Baghdad biru jernih, burung-burung beterbangan, namun raja justru menghela napas panjang. "Aku bosan," katanya sambil menendang bantal sutra di bawah kakinya. Para menteri melongo. Bosan raja biasanya berarti ada sesuatu yang gawat, bisa berujung pesta,
bisa juga berujung hukuman. Salah satu menteri mencoba menghibur. Baginda, mungkin kita bisa mengadakan lomba syair di istana. Yang lain menambahkan, atau pesta makan-makan besar. Raja menggeleng. Tidak. Semua itu sudah kulakukan berkali-kali. Aku ingin sesuatu yang baru. Sesuatu yang bisa mengasah pikiranku. Tiba-tiba ia tersenyum licik. Panggil Abu Nawas. Abu Nawas sedang santai di rumahnya yang sederhana. Ia baru saja selesai menyiangi kebun kecil di belakang rumah, ketika seorang utusan istana datang tergopoh-gopoh. Wahai Abu Nawas, Baginda Raja memanggilmu segera. Abu Nawas mendongak, tersenyum. Aduh, apakah ini panggilan untuk dihukum, atau panggilan untuk menghibur? Utusan itu hanya bisa mengangkat bahu. Aku tak tahu. Tapi wajah Baginda tadi agak licik. Ah, wajah licik Baginda justru pertanda hiburan. Kalau wajahnya terlalu serius, itu baru berbahaya. Jawab Abu Nawas sambil mengambil sorbannya. Ia pun berangkat ke istana dengan langkah ringan, seolah pergi ke pesta, bukan ke ujian hidup. Begitu masuk ruang singgasana, Abu Nawas membungkuk hormat. Assalamualaikum, wahai Amirul Mukminin. Ada kabar baik atau kabar menakutkan hari ini? Raja tersenyum. Ada kabar menantang. Aku ingin mengujimu lagi, Abu Nawas. Tugasmu sederhana, tapi aku yakin kali ini kau tak bisa lolos. Abu Nawas melirik para menteri yang menahan tawa. Wah, sudah berapa kali Baginda berkata begitu? Dan entah sudah berapa kali saya tetap lolos. Semua tertawa, Raja mendengus. Baiklah, dengarkan. Aku ingin kau mencari orang paling jujur di kota Baghdad ini. Besok pagi, bawa orang itu menghadapku di istana. Kalau benar, kau selamat. Kalau salah, cambuk menantimu. Seluruh ruangan hening. Para menteri terperangah. Orang paling jujur? Itu seperti mencari jarum dalam jerami. Abu Nawas malah tersenyum santai. Hanya itu, Baginda. Ya, hanya itu. Baiklah, besok saya bawakan orangnya. Malam itu, Abu Nawas duduk termenung di rumahnya. Ia tahu Raja sedang mencoba menjebaknya. Orang paling jujur? Ah, mana ada manusia yang benar-benar jujur 100%? Pasti semua pernah berbohong. Gumamnya. Ia berpikir keras. Jika membawa rakyat, bisa bahaya. Ada yang pura-pura jujur, ada yang sok suci, tapi ujung-ujungnya ketahuan bohong. Kalau begitu, aku harus mencari cara yang tak bisa dibantah. Sesuatu yang membuat semua orang, termasuk Raja, terdiam. Ia melirik ke sudut rumahnya. Ada sebuah cermin besar yang biasanya dipakai istrinya untuk bercermin. Cermin tidak pernah bohong. Ia memantulkan apa adanya. Ya, itu jawabannya. Abu Nawas tertawa pelan. Wahai cermin, besok kau akan jadi orang paling jujur se-Baghdad. Keesokan harinya, istana penuh penasaran. Semua menteri dan pejabat berkumpul. Mereka ingin melihat siapa orang paling jujur yang dibawa Abu Nawas. Tiba-tiba terdengar suara gaduh. Abu Nawas muncul sambil memikul sebuah cermin besar yang ditutup kain. Semua orang terkejut. Apa-apaan ini? Bisik seorang menteri. Jangan-jangan ia sudah gila, kata yang lain. Raja mengernyit. Abu Nawas, aku minta orang, bukan benda. Apa maksudmu ini? Dengan tenang Abu Nawas menjawab. Baginda, inilah orang paling jujur di Baghdad. Silakan Baginda lihat sendiri. Dengan penuh penasaran, Raja mendekati benda itu. Ia membuka kain penutupnya, dan wajahnya sendiri muncul di cermin. Seisi istana langsung meledak tertawa. Ada yang sampai menutup mulut, ada yang hampir jatuh dari kursi. Raja terdiam, kemudian berkata dengan nada tinggi, Abu Nawas, jangan main-main.
Jelaskan maksudmu. Abu Nawas tetap tenang. Baginda, siapa lagi yang berani mengatakan dirinya pemimpin yang adil, jujur, dan terpercaya selain Baginda sendiri? Jika saya bawa rakyat, mereka mungkin ketakutan dan berbohong. Tapi cermin ini, ia jujur apa adanya. Ia hanya memantulkan kenyataan. Bila Baginda ingin melihat orang paling jujur, lihatlah ke dalam cermin. Para menteri semakin terpingkal-pingkal. Raja menatap Abu Nawas dengan campuran marah dan kagum. Raja akhirnya tersenyum lebar. Abu Nawas, kau memang licik tapi bijak. Aku tak bisa membantah jawabanmu. Abu Nawas menunduk sopan. Bukan saya yang licik, Baginda. Hanya saja akal sehat seringkali lebih kuat daripada jebakan. Raja tertawa keras. Baiklah, kali ini kau bebas. Tidak ada cambuk, tidak ada hukuman. Justru aku akan memberimu hadiah. Ia memberi Abu Nawas sekantong emas. Abu Nawas menerima sambil berkata, emas bisa habis, Baginda. Tapi tawa dan kebijaksanaan akan terus abadi di hati orang. Semua yang hadir mengangguk setuju. Kabar tentang kejadian itu menyebar ke seluruh Baghdad. Rakyat pun tertawa-tawa sambil berkata, orang paling jujur ternyata adalah cermin. Hahaha. Sejak hari itu, orang-orang sering menyindir dengan berkata, kalau kau mau tahu siapa yang jujur, lihatlah cerminmu dulu. Pasar menjadi lebih ramai, para pedagang lebih hati-hati, karena takut dijuluki cermin rusak alias pembohong. Abu Nawas sendiri berjalan santai di jalanan, disambut senyum rakyat.